Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kimia kali ini kita akan mempelajari tentang larutan. Topik yang akan dibahas dalam larutan yang pertama yaitu tentang konsentrasi, kemudian yang kedua bagaimana cara membuat suatu larutan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa komponen larutan itu terdiri dari dua. Yang pertama ada yang disebut atau ada yang dinamakan dengan zat terlarut, kemudian ada yang disebut dengan pelarut. Misalnya contoh larutan adalah larutan gula. Ya, misalnya adalah larutan gula. Maka ketika membayangkan larutan gula, nah, kita tahu bahwa zat terlarut dalam larutan gula yang dilarutkan adalah gula padat, ya, kemudian dilarutkan dalam air sehingga pelarutnya di sini adalah air. Nah, contoh lain misalnya dilarutkan garam dapur dalam air, maka terbentuklah larutan garam dapur sehingga zat terlarutnya adalah garam dapur, kemudian pelarutnya adalah air. Ya, pelarut itu bukan cuma air, bisa juga minyak, bisa benzena, ya, karbon tetraklorida dan lain sebagainya. Banyak ya. Cuman yang paling banyak dipakai hampir semua zat, ya, tidak semuanya itu larut dalam air. Ya, makanya air itu disebut sebagai pelarut universal. Berikutnya adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Ya, konsentrasi larutan dinyatakan dalam satuan konsentrasi. Misalnya gini, dalam suatu wadah, ya, wadahnya ini katakanlah volumenya sebesar 100 mili. Ya, 100 mili, sampai batas ini adalah 100 mili. Kemudian dalam wadah ini saya masukkan zat padat, ya, sebanyak katakanlah 2 gram. Ya, ini ada padatan, banyak padatnya ini adalah 2 gram. Kemudian dimasukkan air, ya, sampai volumenya sampai batas 100 mili ini. Ya, nah, maka banyaknya zat yang dilarutkan dalam air ini kita nyatakan dengan satuan konsentrasi. Yang pertama, satuan konsentrasi bisa dinyatakan dalam satuan persen, kemudian yang kedua bisa dinyatakan dalam satuan BPJ atau bagian per juta, ya, atau bahasa Inggrisnya ppm atau part per million. Yang ketiga, satuan konsentrasi bisa juga dinyatakan dengan molaritas. Yang keempat, satuan konsentrasi itu bisa dinyatakan dengan molalitas. Yang kelima, bisa juga dinyatakan dengan fraksi mol. Ya, dan lain sebagainya. Ya, ada normalitas dan lain sebagainya. Ya, ini adalah satuan-satuan konsentrasi yang biasa dipakai, tapi ada juga yang selain dari 5 ini. Ya, sehingga ketika misalnya dinyatakan dalam persen, maka bisa juga nih, kalau misalnya kasusnya seperti ini ya, 2 gram dalam 100 ml larutan, berarti bisa juga kita menyatakan ini konsentrasinya 2 gram per 100 ml larutan. Ya, ini sederhananya, tapi selain ini bisa juga kita nyatakan dengan molaritas, molalitas, fraksi mol, dan lain sebagainya. Ya, intinya konsentrasi itu menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Ya, jadi konsentrasi yang dimaksud bukan konsentrasi fokus gitu ya, bukan, tapi ini konsentrasi dalam satuan kimia. Berikutnya kita bahas tentang satuan konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasinya yaitu molaritas, dilambangkan dengan huruf M besar. Apa itu molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, bisa dinyatakan bahwa molaritas M besar rumusnya adalah mol. Mol itu kan kalau kalian ingat ya materi kelas 10, mol itu dilambangkan dengan huruf N kecil dibagi volume. Ya, jadi molaritas itu banyaknya mol zat terlarut dalam sekian volume larutan. Ya, nah, untuk mencari molnya ini
rumusnya banyak ya. Jadi mol itu bisa dicari dari massanya atau gramnya, bisa dicari dari volumenya pada kondisi tertentu, bisa juga dicari dari jumlah partikel ya, dan lain sebagainya. Yang paling umum ya, yang paling sering ketika larutan itu dibuatnya dari bahan padat, mol ini bisa dicari dengan menggunakan rumus massa dari zat terlarut dibagi dengan bobot molekulnya atau MR-nya. Jadi molnya ini massa itu dinyatakan dengan gram ya, dibagi dengan MR-nya. Ya, sehingga bisa juga kita modifikasi M-nya ya, yang kedua molnya itu kita ganti dengan gram dibagi MR. Nah, V ini adalah volume larutan dalam satuan liter. Volume larutan dalam satuan liter. Ya, nah kalau misalnya kita membuat larutan biasanya kan dalam ukuran kecil ya, satuannya mililiter, maka bisa juga dikonversi ketika mengubah mililiter menjadi liter maka dibagi 1000 ya, sehingga dibalik ya, bisa juga kita pakai rumusnya dikali 1000 dibagi volume larutan. Nah ini volume larutannya satuannya adalah mililiter. Jadi kenapa muncul 1000? Ini karena mengubah satuan mililiter menjadi liter ya, ini rumusnya. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebanyak 2 gram NaOH dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Tentukan molaritas larutan NaOH yang terbentuk. Ingat ya, jadi volume yang dibawa ini adalah volume larutan, bukan volume air. Karena sekali lagi, yang namanya larutan itu adalah gabungan dari zat terlarut ditambah zat pelarut. Jadi gabungan antara NaOH ditambah air, berarti kalau ditambah air jadi volumenya 100 ml, sebenarnya volume airnya kan di bawah 100 ml ya. Ya, tapi kan kita melihatnya ini volume konsentrasi itu volumenya adalah volume larutan. Ya, sehingga dari sini kita bisa menggunakan rumus boleh yang pertama, boleh yang kedua. Ya, nah sebelumnya kita cari dulu MR-nya dari NaOH. Masih ingat cara mencari MR? Ya, MR itu massa molekul relatif, itu gabungan antara AR dari unsur yang membentuk NaOH. Jadi ini unsurnya ada Na, ada O, ada H. Jadi MR NaOH itu ARNa ditambah AR oksigen ditambah AR hidrogen. Kalian boleh lihat di tabel periodik kalian ya. Natrium itu AR-nya 23 ditambah oksigennya 16 ditambah hidrogennya 1. Jadi MR NaOH-nya adalah 40. Andaikan misalnya jumlah oksigennya 2, maka di sini 2 dikali AR oksigen. Jadi 2 dikali 16. Ya. Nah, sehingga dapat jawabannya M sama dengan rumusnya massa dibagi massa molekul relatif dari NaOH dikali 1000 dibagi volumenya adalah 100 ml yang mau dibuat larutannya. Ya, jadi massanya 2 gram dibagi 40 dikali 1000 dibagi 100 sama dengan, ini boleh dicoret ya. Ya, ini tinggal 10 ya. 10. Nah, ini coret juga ke sini, nolnya 0 sama 0, jadi 2 dibagi 4 0,5, setengah ya, setengah molar. Ya, sehingga satuan atau konsentrasinya dari pembuatan NaOH ini adalah 0,5 molar. Soal berikutnya, untuk satuan konsentrasi larutan adalah tentukan massa asam oksalat dengan rumus H2C2O4 yang harus ditimbang untuk membuat larutan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 50 ml. Jadi volume larutannya yang diminta 50 ml. Jika diketahui AR hidrogen sama dengan 1, karbon sama dengan 2, dan oksigen sama dengan 16. Kalau lupa ini bisa dicari dari tabel periodik ya, AR atau massa atom relatif. Nah, dari soal yang diketahui adalah tentukan massa, berarti tentukan massa asam oksalat. Artinya ini adalah gramnya dari zat terlarut yang ditanya, kemudian harus ditimbang untuk membuat larutan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, ini berarti konsentrasinya M-nya adalah 0,1 M, kemudian sebanyak 50 ml. Nah, ini adalah volume larutan yang akan dibikin ya.
banyaknya adalah 50 ml. Oke, jadi untuk menjawab soal ini, kita mulai dari rumus molaritas, ya, bahwa molaritas M itu rumusnya adalah massa gram atau zat terlarut, gram zat terlarut dibagi mr dikali 1000 dibagi volume larutan. Ya, volume larutannya ini satuannya adalah mililiter. Nah, pertanyaannya adalah berapa gramnya atau berapa masanya. Berarti kan dari rumus ini bisa kita ganti, ya, bisa kita modifikasi ketika ditanya gramnya berapa, maka gram sama dengan, ini ya yang ditanya ya, berarti ini naik ke atas ya, yang di bawah pindah ruas jadi naik ke atas, jadi nanti M dikali MR dikali volume, yang 1000 dipindah ke bawah, ya, jadi sama dengan molaritas dikali MR dikali volume larutan dibagi dengan 1000. Nah, sekarang untuk molaritas sudah ada datanya 0,1. Kemudian MR-nya belum ada. Ya, jadi MR-nya di sini yang diketahui adalah datanya data AR. Sehingga kita pertama cari dulu MR-nya, ya, untuk mencari MR H2C2O4. Ingat sekali lagi MR itu adalah gabungan dari AR. Ya, jadi ARH ditambah ARC ditambah ARO. Berapa banyak jumlah H-nya? Nah, ini jumlah hidrogennya ada 2. Ya, jadi 2 dikali AR hidrogen ditambah yang C karbonnya ada 2, berarti kan 2 dikali ARC ditambah oksigennya ada 4. Jadi 4 dikali AR oksigen. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ya, AR hidrogennya 1 ditambah ARC karbon itu tadi 12 ditambah yang oksigennya adalah 4 kali 6 16 ya. Jadi jawabannya 2 ditambah 24 ditambah 64. Ini MR-nya 90 ya. Jadi kalau sudah dapat MR-nya masukkan ke sini. Ini MR-nya 90 dikali volume larutannya tadi jumlahnya adalah 50 ml dibagi dengan 1000. Ya, dibagi 1000. Nah, ini berarti coret-coret ini ya. Ini juga sama nih, coret-coret. 9 kali 5, 45 dikali 0,1, 4,5 dibagi 10. Jadi 0,45 gram. Nah, ini massa asam oksalat yang harus ditimbang.